Sejak muncul isu adanya Danantara, itu saham-saham yang masuk ke dalam Tara, terutama bank-bank Himbara, itu dibuang abis sell down. Kan semua figur politik, Rosan misalnya, dia kan figur politik kepala ketua tim sukses Prabowo. Ya kan, Erick Thohir terkait dengan Jokowi, ya kan, dan yang lain-lain Pandu terkait dengan LBP. Wah, ini bisa dijadikan alat. Ya, bank kan punya likuiditas, ya bisa dijadikan alat politik. Pak Rosan kok di satu sisi kakinya itu Menteri regulator, di satu yang lain adalah operator. This is a business entity or politika. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini Profesor Ferry Latuhihin, ekonom dan juga mantan Dewan Pakar Tim Ses Prabowo Gibran, memberikan kritik sangat keras pada Danantara. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Nah, ketidakjelasan ini kalau kita baca ya, persoalan komunikasi ini sekali lagi, message-nya ini kurang bisa tersalurkan dengan baik Pak ke publik. Sehingga masyarakat kemudian muncul pro dan kontra. Nggak sepenuhnya merespon positif soal peluncuran Danantara. Ini disadari nggak oleh Gerindra dan juga pemerintah Pak Wihadi? Jadi begini, ini kan permasalahan Danantara ini, respon masyarakat, respon publik, ada yang negatif, ada yang positif. Tentunya tidak semuanya negatif, ada yang positif juga. Nah, kemudian ini kan kita mesti harus menunggu bahwa ini kan undang-undang Danantara diluncurkan. Hari ini PP juga sudah dipersiapkan. Artinya di sini bahwa reaksi pasar terhadap masalah ini kita melihat bahwa ini adalah free market. Ini bisa saja market positif, market positif ataupun negatif. Nah, ini kita serahkan pada saat nantinya, pada saat waktunya nanti bahwa Danantara ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo mengenai masalah lembaga investasi ini, maka semuanya akan mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan Danantara ini adalah sebenarnya mempersingkat daripada investasi-investasi yang akan dilakukan Pak Prabowo ke depan. Karena memang publik itu khawatir ini investasi jangka panjang yang belum jelas hasilnya. Ini bagaimana kemudian meyakinkan publik bahwa ini loh bakalan ada hasilnya, tapi kita menikmatinya nanti jangka panjang, mungkin 10 tahun, 20 tahun kemudian begitu Pak. Jadi begini, ini kan sudah ada BUMN. Kemudian ada programnya Pak Prabowo hilirisasi. Jadi kita yang harus paham ini adalah bahwa kita membutuhkan dana untuk hilirisasi. Selama ini ketergantungan kita kepada lembaga-lembaga investasi luar itu sangat besar. Nah, dengan adanya Danantara ini, maka kita melihat bahwa hilirisasi yang merupakan program Pak Prabowo dan ini adalah bagaimana kita keluar daripada situasi yang saat ini dengan kita harus mengelola resources kita dengan baik, ini akan menjadi lebih bisa bermanfaat. Jadi saat ini yang sudah harus dilakukan adalah hilirisasi. Jadi program investasi hilirisasi itu adalah poin utama. Jadi membiayai 20 proyek hilirisasi ya, seperti nikel, kemudian batu bara, tambang, batu bara, timah, terus kemudian perkebunan kita dengan kelapa sawit, dengan coklat, ya kan? Ini adalah sesuatu kelapa. Ini adalah investasi-investasi yang akan bisa dilakukan dan ini akan membuat ini jangka panjang. Sebenarnya antara jangka panjang dan jangka pendek kita tidak bisa mengatakan ini terlalu panjang karena sekarang investasi dengan sawit itu sudah di depan mata sebenarnya dan ini bisa dilakukan. Demikian juga dengan nikel, itu bisa kita lakukan saat ini, bauksit, timah dan segala macam. Jadi ini kan market sudah tercipta. Jadi tinggal kita bagaimana kita membentuk itu. Mau ke Prof. Ferry ya, Prof. Ferry ini market terbelah. Jadi boleh-boleh saja kalau misalnya ada yang merespon positif ataupun merespon negatif. Tapi menurut Prof. Ferry, apa kemudian yang memicu market ataupun masyarakat merespon negatif soal peluncuran Danantara ini? Market nggak terbelah, market memang drop, sangat negatif, tidak terbelah. Sejak muncul isu adanya Danantara, itu saham-saham yang masuk ke dalam Tara, terutama bank-bank Himbara, itu dibuang abis sell down. Termasuk Telkom. Ini tidak terbelah. Ini udah satu indikator bahwa masyarakat tidak bisa menerima Danantara. Nah, pertanyaannya kenapa? Kenapa tidak bisa menerima Danantara? Satu Mbak, bank saya katakan tidak boleh masuk Danantara. Kenapa? Bank mempunyai yang namanya systemic risk. Ya, ingat kan kasus Senturi yang kecil aja. Ya, semua kelabakan dan semua orang di market mengatakan wah ini bisa dijadikan alat ya, bank kan punya likuiditas ya, bisa dijadikan alat politik
Kan itu, ya kan? Saya sudah katakan di Dewan Pakar, tolong keluarkan ini Bang. Dewan Pakar. Saya pernah menjadi, Gibran, ya. Saya katakan kepada Pak Ketua Dewan Pakar, Pak Burhanuddin Abdullah, keluarkan Pak yang namanya Bang. This is systemic risk. Waktu itu market belum bereaksi. Dan ternyata begitu diumumkan dan antara Bang masuk ke sana, jebol semuanya Mbak. Nah, yang kedua pertanyakan, saya pertanyakan kembali ya Mbak ya. Ya, ini saya dari kacamata bisnis ya. Saya cuma mau tanyakan, apakah kalau menyambung kepada idenya Pak Sumitro Dioyo Hadikusumo, kita memerlukan super holding? This is a question mark. Sebab apa? Sebetulnya yang kita perlukan bukan super holding, tapi an SPV, Special Purpose Vehicle. Nah, yang kedua adalah ada myopia, kesalahan tentang aset. Aset dibilang 14 triliun, net worth-nya tuh cuma 10% Mbak. Ya, bank misalnya 10% equity, dana pihak ketiga 90%. Yang lain ini ya nggak bisa di leverage Mbak. Pertamina PSO Mbak, Public Service Obligation, ya PLN Public Service Obligation, siapa yang meminjemin duit? That's my question. Ya kan, jadi it is a big nonsense kalau dibilang kita bisa leverage. No, what matters is yang penting bukan aset Mbak. Yang namanya sovereign wealth fund, apalagi sebesar Temasek, you have cash or not to invest. Bukan aset, aset it doesn't matter. Jadi kita nggak punya cashnya nih. Nah ini masalah cash. Nah sekarang menjadi pertanyaan, katanya Temasek kok duitnya diambil dari negara? Apa perbedaannya sih? Karena kan ini seperti mengacu ke Temasek Holding ya, Super Holding di Singapura. Tapi ada bedanya nggak antara kita dengan Temasek? Apakah itu dua entitas yang berbeda? Banyak bedanya Mbak. Pertama adalah kembali lagi yang namanya Temasek itu sebetulnya private companies. Ada sahamnya pemerintah di sana, ya kan? Yang kedua, figur-figur yang ada Temasek bukan figur politik. Ya inilah yang membuat masyarakat bertanya, terutama investor. Mbak, bayangin indeks dari 7.500 jatuh ke 6.300, tidak ada terbelah. Itu semua negatif. Yang kedua, dolar itu hampir 16.600 loh. Ya kan? Ya, saya sebagai analis cuma mengatakan please be cautious. Terutama bank-bank Mbak. Ya, bank ini tidak boleh masuk ke dalam satu rumah. Nah sekarang begini Mbak, ada nggak sih yang mau invest dengan kasus Pertamina kayak gini? Siapa yang mau invest? Ray Dalio. Dari mana Ray Dalio? Dia bilang ini Pertamina kayak begini bos. Ya kan? Nah yang kedua adalah adanya kembali lagi di luar bank systemic risk di dalam satu rumah yang namanya super holding. Once satu company terjadi kayak kasus Pertamina ini, orang akan melihat itu akan berpengaruh terhadap yang lain lah. Dia bilang ini bagaimana sih manajemennya? You can control Pertamina or not? Anda sudah pernah menyampaikan itu ke Pak Burhanuddin Abdullah ya? Udah. Terus respon beliau apa? Respon beliau saya juga nggak tahu apa, cuman tertawa-tawa aja kayaknya ya, cuman menanggapi oh iya begini begitu, tapi tidak direspon secara action. Saya bilang Pak, ini berbahaya yang namanya bank dibawa masuk ke sana. Oke, fine, we cannot batalin ya, dan antaranya, tapi please cabut itu bank. Jadi jangan yang bank yang masukkan. Jangan. Dan yang kedua, kembali lagi kalau ngomong aset value sekarang Mbak, siapa yang mau? Ya kan 90% aset BUMN adalah busuk. Maksudnya gimana tuh? Ya nggak ada yang bisa di-capitalize. Ya karya-karya misalnya dan yang lain-lain. Ya kan yang dimasuk 7 dulu, 7 yang besar. Aja bermasalah. Yang dividennya tinggi. 7 aja bermasalah satu Pertamina. Bagaimana? How can you leverage it? Jadi kan investor nggak akan percaya untuk invest. Mbak, please believe me, tidak akan. Jadi IHSG anjlok, nilai tukar rupiah melemah itu adalah sentimen negatif karena peluncuran Danantara. Karena kembali bukan masalah Danantaranya, kembali lagi vehicle-nya salah. Bukan Danantara, bukan super holding yang kita butuhkan, tapi special purpose vehicle kayak INA. Ini salah super. Yuk, kita mau ngapain dengan aset itu? You cannot leverage it up. Ya kan, apalagi banyak selebihnya everyone knows lah bahwa BUMN itu kan kebanyakan busuk. Silakan Pak Wihadi. Jadi yang dibutuhkan bukan Danantara. Prof Ferry, ini Dewan Penasihatnya aja 2 mantan presiden. Pasti investor asing punya trust dong. Enggak, gini, masalahnya kembali lagi. Kalau di situ figur-figur politik yang tampil, pertanyaan dari figur politiknya siapa? Kan semua figur politik. Rosan misalnya, dia kan figur politik kepala tim, ketua tim sukses Prabowo. Ya kan, Erick Thohir terkait dengan Jokowi, ya kan, dan yang lain-lain Pandu terkait dengan LBP, ya kan, Pak Luhut, Pak Luhut ya. Nah, figur-figur ini sehingga memberikan satu gambaran kepada masyarakat, this is a business entity
or political entity. Oke. Nah ini kan masalah trust, ya kan? Gini, apa nggak ada orang lain yang profesional, ya kan? Yang tidak berbau politik, kan banyak Mbak. Nah, dan di sini juga ada sesuatu pertanyaan di market lagi. Pak Rosan kok di satu sisi kakinya itu Menteri regulator, Investasi. di satu yang lain adalah operator. Ini menjadi pertanyaan besar Mbak, jangan main-main loh. Ini at stake nih, ini kalau sampai menjadi systemic risk, ya, I'm not expecting, ya tapi it can happen. Kabur Mbak, investor semuanya dan udah terbukti ya. Karena kembali lagi masalah trust itu matter. Pertama adalah legal frameworknya, apakah itu tepat? Ya kan. Yang kedua manpowernya, ya kan. Yang pertama institusinya, yang kedua manpowernya. Manpower pertama dia harus punya expertise. Yang kedua dia harus punya integrity, ya kan. Yang ketiga apakah dia punya flavor politik atau tidak. Selera politik Iya, tertentu. exactly. Oke guys, tentu ini sangat mengejutkan sekali dari Profesor Latuhihin yang menyebutkan bahwa Danantara ini lebih ke entitas politik atau bisnis ya. Karena sekarang banyak orang-orang politik yang mengelola Danantara, sehingga hal ini menurut dia akan menyebabkan banyak para investor yang tidak akan percaya dan kabur. Jadi sosok Ferry Latuhihin ini memang tengah menjadi perhatian publik lantaran dirinya dulu menjadi salah satu tim kampanye nasional TKN Prabowo Gibran pada kontestasi pemilihan Presiden 2024. Sosoknya kerap menjadi narasumber di berbagai media massa, baik cetak dan juga online. Ferry Latuhihin adalah merupakan alumnus yang mendapatkan gelar S1 hingga S3 dari Erasmus University Rotterdam, Belanda. Dirinya dikenal sebagai sosok pengamat ekonom dan analisis pasar modal. Saat ini dirinya juga diketahui menjabat Chief Economist Tanam Duit. Tanam Duit sendiri merupakan platform finansial digital atau aplikasi investasi yang menyediakan berbagai instrumen dan asuransi dalam satu aplikasi. Dalam beberapa kesempatan, Ferry Latuhihin juga turut menjadi narasumber di sejumlah media massa dan podcast di YouTube, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.